Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami untuk kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih kami bisa melakukan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah pemberian yang terbaik. Dan kalau kita melihat saudara, Natal itu bukan sekedar perayaan tahunan yang diisi dengan dekorasi, kemudian ada hadiah, ada Santa Claus di sana, dan bukan hanya sekedar sukacita di tengah-tengah keluarga atau pribadi. Tetapi saudara, lebih daripada itu, kalau kita bicara mengenai Natal, Natal sendiri adalah peristiwa ilahi. Ya, artinya saat Allah menyatakan kasih-Nya, ya, dan secara nyata Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini, ya. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, di tengah dunia yang ketidakpastian, ya, Allah tidak tinggal diam saudara. Ia memberikan sesuatu yang paling berharga, bahkan paling mulia, ya, dan justru paling sempurna di tengah-tengah dunia ini, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Karena itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa pemberian Allah itu jauh melampaui pemberian manusia atau siapapun. Ya, dan hari ini kita akan merenungkan ada 3 kebenaran mendasar tentang mengapa Natal disebut sebagai pemberian yang terbaik. Saudara, hal yang pertama, Natal adalah pemberian kasih Allah yang sempurna. Tidak ada di tengah-tengah dunia ini manusia memberikan kasih-Nya yang sempurna, tetapi hanya Allah yang memberikan kasih-Nya yang sempurna kepada dunia, bahkan kepada kita manusia. Saudara, seringkali ya diukur dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan. Dan Allah membuktikan kasih-Nya bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi Dia membuktikan lewat tindakan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan Ia memberikan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa di sorga. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan harta, tetapi dikatakan anaknya sendiri. Saudara, karena itu Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir di palungan, bukan di istana yang megah, bukan di istana yang mewah. Ya, karena itu hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat dan tidak dibatasi oleh status, tidak dibatasi oleh latar belakang atau kelayakan manusia. Saudara, kasih Allah menjangkau semua orang, ya, tidak terkecuali, baik itu dia yang lemah, baik orang berdosa, baik orang yang terluka, ya, baik yang terhilang. Allah menjangkau semua manusia. Karena itu Roma 5 ayat 8 menegaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Natal adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita apa adanya. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Dan inilah pemberian yang terbaik saudara, yang tidak pernah gagal ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tidak akan pernah berubah, dan kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Saudara, poin yang kedua yang kita pelajari, Natal adalah pemberian yang terbaik karena Natal adalah pemberian keselamatan yang sejati. Saudara, masalah terbesar manusia bukan ekonomi, masalah terbesar manusia itu bukan kesehatan, bukan relasi, tetapi masalah yang terbesar adalah dosa yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Tanpa Natal saudara, tidak ada salib. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan,
itulah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, karena itu malaikat berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkannya, umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21. Saudara, Natal adalah awal dari karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, yaitu di dalam Yesus Kristus, ya. Karena itu manusia yang terhilang dipulihkan. Manusia yang terikat dilepaskan atau dibebaskan, dan yang mati secara rohani diberikan kehidupan yang baru. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, keselamatan ini bukan hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Karena itu saudara, Natal ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah pemberian, bukan upah, tetapi pemberian cuma-cuma. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rohani, tidak, tetapi keselamatan adalah pemberian dari Allah. Dan inilah pemberian yang terbaik, yang tidak dapat dibeli dengan apapun juga di tengah-tengah dunia ini. Artinya tidak ternilai, saudara. Natal itu di dalam keselamatan yang daripada Yesus. Saudara, poin yang ketiga yang kita pelajari, Natal adalah pemberian yang terbaik dari Allah bagi dunia ini. Karena Natal adalah pemberian pengharapan yang kekal. Bukan pengharapan yang sementara, tetapi pengharapan yang kekal. Saudara, dunia ya seringkali dipenuhi oleh ketakutan, seringkali dipenuhi oleh kekecewaan ya, dan keputusasaan. Dan mungkin kita sedang mengalami keputusasaan saat ini, saudara. Ada banyak orang yang hidup tanpa arah, bahkan tanpa harapan dan tanpa tujuan. Namun saudara, Natal membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Kita manusia yang hidup dalam kegelapan, tetapi ketika Natal itu hadir, terang itu sendiri hadir di tengah-tengah dunia ini, dan terang itu menyinari kegelapan. Karena itu Yesus disebut sebagai terang dunia dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Saudara, kehadiran Allah, Yesus Kristus, membawa harapan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan harapan memiliki hidup, memiliki tujuan, ya. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus, maka penderitaan yang kita alami itu tidak sia-sia. Akan ada masa depan yang cerah di sana, di dalam tangan Allah yang terkasih. Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudara, kembali Natal menegaskan bahwa harapan kita bukan pada situasi, harapan kita bukan kepada manusia, tetapi harapan kita adalah kepada Kristus. Haleluya, saudara. Harapan ini bukan sementara, melainkan dikatakan adalah harapan yang kekal, melampaui kematian dan berujung pada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Natal adalah pemberian yang terbaik karena di dalamnya terdapat kasih yang sempurna. Natal adalah pemberian yang terbaik karena di dalamnya adalah keselamatan yang sejati. Natal adalah pemberian yang terbaik karena di dalamnya ada pengharapan yang kekal. Saudara, Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apa yang kita terima saat Natal? Tetapi bagaimana kita merespon pemberian Natal itu? Mari kita tidak hanya merayakan Natal secara lahiriah, tetapi kita membuka hati kita untuk menerima Yesus secara pribadi. Dan biarlah hidup kita menjadi respon syukur atas pemberian yang terbaik itu di Natal ini. Dengan hidup yang memuliakan Tuhan,
mengikuti, mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Natal adalah pemberian yang terbaik, karena Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah hadir dalam dunia, menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.